Suhu tambahkan sedikit ya. Nah, jadi yang tadi Suhu cuman anjurkan kepada Anda, tolong umat Buddha memilih salah satu metode yang menurut Anda cocok, yang menurut Anda itu lebih mudah dijalankan. Jadi umat Buddha itu jangan jadi umat Buddha yang santai-santai saja. Ya. Metode yang paling gampang adalah apa? Minimal di rumah tiap hari ada baca Tatejo, ada baca Sinjing, Mahakaruna Dharani sama Prasya Paramita Hirdaya Sutra. Jangan sama sekali nggak pernah nekunin apa-apa. Ya, nggak pernah baca apa-apa. Yang mau atasila ya atasila. Yang belum bisa atasila minimal 5 sila deh. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berkata yang tidak benar, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang bikin kita kesadarannya lemah. 5 itu aja kita disiplinkan karena kita kadang-kadang masih suka bolong. Nah, apalagi kalau motong sayur sambil ngomongin temen lu paling nikmat itu. Nah, itu coba diketatin. Makanya kenapa di wihara dengan di rumah itu tidak boleh disamakan. Begitu Anda sudah datang ke wihara, Anda harus punya tekad. Bahkan sebelum Anda sampai wihara, dari rumah Anda mau ke wihara, Anda tanya sama diri Anda sendiri, aku sudah siap gak jaga diri saya dengan baik? Karena aku mau ke wihara, aku mesti jaga pikiranku, hatiku, ucapanku, dan perbuatanku. Anda harus kendalikan diri. Begitu sampai wihara, ingat dengan janji Anda. Ikut kebaktian dengan sebaik-baiknya dengan penuh konsentrasi. Pulang, jalankan apa yang sudah Anda pelajari. Su yakin, nasib Anda perlahan-lahan akan berubah. Kalau Anda tidak menjalankan apapun, kebiasaan buruk masih ada, bahkan lebih parah. Ke wihara pun masih karena ikut-ikutan, karena nggak enak sama temen, karena kemarin habis traktir bakso, jadi hari ini harus datang. Anda tidak akan mengalami perubahan nasib. Karena semua tergantung dari diri sendiri. Ya. Buddha Sakyamuni, sebetulnya Waisak itu kita memperingati apa sih? Lahirnya, pencerahannya, dan wafatnya. Sebetulnya 3 kejadian penting ini itu sama dengan 3 kejadian ini pun terjadi juga di kehidupan kita. Pangeran Siddhartha lahir, kita juga lahir. Betul nggak? Ini kan udah lahir semua kan? Kedua, beliau mencapai pencerahan. Nah, kita tanya sama diri sendiri, kita hidup itu maunya apa? Sudah tercapai nggak? Peristiwa yang ketiga apa? Buddha wafat. Kita juga bakal meninggal. Cuman kenapa kita memaknai Waisak ini? Karena beliau lahir ke dunia ini membawa kabar baik. Ngomong paling gampang apa? Kita udah lahir jadi manusia, apa yang kita lakukan untuk orang lain? Kita lahir ke dunia ini untuk jadi orang berguna atau jadi orang repotin orang? Tanya sama diri sendiri. Kedua, kita hidup ini maunya apa? Tanya sama diri sendiri. Mau bahagia? Perbuatan kamu sehari-hari sudah mengondisikan nggak kamu bahagia? Jangan kepingin hidupnya bahagia, tapi perbuatan sehari-harinya bikin orang lain susah. Kepingin hidupnya tiap hari beruntung, tapi setiap hari kerjaannya nipu orang. Kepingin dipercaya sama orang, tapi kehidupan sehari-hari kita selalu apa? Merusak kepercayaan orang. Tanya sama diri sendiri. Kalau nasib kita tidak berubah, itu kesalahan bukan dari Buddha, bukan dari para bodhisattva, juga bukan dari teman-teman atau saudara kita, semua dari diri kita sendiri. Buddha bisa mencapai keberhasilan bukan karena bantuan siapapun. Buddha mencapai keberhasilan karena apa? Karena usahanya sendiri. Makanya kenapa dikatakan dia yang tertinggi, dia yang teragung. Kenapa? Karena beliau bisa jadi Buddha karena usaha sendiri, tidak ada yang ngajarin. Dan dia bisa melakukan itu dengan tekun. Tahu nggak? Kehidupan sebelumnya, sebelum beliau jadi Buddha, beliau itu pernah jadi pertapa. Yang diramalkan oleh Buddha Dipankara, kamu akan jadi Buddha. Begitu dia diramalkan jadi Buddha, dia nggak sombong, waduh aku bakal jadi Buddha, aku bakal jadi Buddha. Kayak kita aja diramalin, 5 tahun lagi kita bakal kaya.
Langsung, wah aduh 5 tahun lagi kata tukang bakmi aku bakal kaya. Kalau gitu nggak usah kerja, toh tetap bakal kaya. Bisa nggak begitu? Saya kasih tahu ya, sebagus apapun ramalan hidup kita, kalau kitanya sendiri tidak mau maju, tidak akan tercapai. Sejelek apapun ramalan hidup kita, kalau kita mau berubah jadi manusia yang lebih baik, semua ramalan jelek akan berubah jadi baik. Sakyamuni adalah contoh orang yang diramalkan bakal jadi Buddha. Beliau tidak sombong, tapi beliau justru lebih semangat untuk berjuang. Akhirnya apa? Berhasil juga jadi Buddha. Setelah jadi Buddha, beliau memberikan manfaat bagi banyak orang. Wafatnya pun masih kita peringati sebagai Waisak. Kenapa? Karena beliau wafat meninggalkan ajaran yang begitu luar biasa. Pesan Buddha ketika Buddha detik-detik terakhir, ketika Buddha mau menghembuskan nafas terakhir, Buddha hanya mengatakan apa? Di dunia ini tidak ada yang kekal. Maka dari itu, hiduplah dengan penuh kesadaran. Itu setiap bandel kita para anggota sangha pasti ada baca itu. Tang nian wu chang sen wu fang yi seri iko. Itu ada ngomong. Hidup itu nggak kekal. Ya karena hidup ini nggak kekal, kita jangan tunda. Karena kita nggak tahu kita umurnya sampai kapan. Ya, Buddha wafat sudah sekitar 2600 tahun lebih yang lalu, tapi namanya masih dikenang sampai sekarang. Bahkan diagungkan, dipuja. Bahkan kita nggak ada yang kenal Buddha kan? Hah? Siapa yang pernah ngopi bareng sama Buddha? Hah? Siapa yang pernah ketemu sama Buddha? Bahkan saya tidak pernah ketemu dengan Buddha. Tapi saya yakin dengan Buddha. Yakin dengan Buddha bukan yakin pai minta berkat tercapai. Yakin pada Buddha apa? Yakin pada ajarannya. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Maka Anda akan hidup dalam kebahagiaan. Amin.